Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman, marilah sama-sama kita memuliakan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kita bisa hadir di sini untuk mempelajari tahsin Al-Qur'an. Semoga kedatangan dan duduk sila kita di sini bisa menambah berat timbangan kebaikan kita nanti di yaumil akhir, bisa mengukurkan dosa-dosa kita dan bisa menambah ilmu pengetahuan kita khususnya tentang tahsin Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini kita sambung kajian kita. Ini udah bulan ketiga ya, belum selesai di Fatihah. Ini masih menerangkan ya, belum lagi hasil bagaimana kan berapa bulan lagi. Jadi kita masih membahas kemana sampai mana. Wa iyyaka nasta'in ya, iyyaka na'budu aja. Karena sambungannya ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Coba perhatikan Bu, ini alif yang ini dengan alif yang ini perhatikan. Ini kalimatnya dimulai dengan hamzah wasol namanya. Ya, hamzah wasol. Ya, hamzah dua ada hamzah qat'i atau qata', ada hamzah wasal. Kalau qat'i ya, iya ada barisnya deh. Ya, lagi ya. Jadi dalam Fatihah ini ada berapa itu? Hamzah wasal ini alhamdulillah, ar-Rahman, ihdinas siratal mustaqim. Ada tiga kalimat yang diawali dengan hamzah wasal. Tandanya apa? Tandanya ini ada huruf shad di atasnya. Kalau di mushaf cetakan Timur Tengah seperti itu ya, ditandai dengan seperti ada shad di alifnya. Itu namanya hamzah wasal. Ya, hamzah wasal. Dia tidak dibaca kalau di tengah. Ya, tidak dibaca kalau di tengah. Dia dibaca kalau berada di awal kalimat. Ya. Ini kalau di tengah kan baca misalnya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mil ini kan baca kan? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Kan enggak gitu. Mi alhamdulillah kan enggak gitu. Jadi hamzah wasal ini tidak dibaca di tengah kalimat, tapi nanti dia dibaca di awal kalimat. Sama seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin enggak alhamdulillahi rabbil alamin enggak gitu. Pengetahuan ini perlu kalau kita nanti mau baca Quran, kalau mau sambung menyambung seperti itu, kita mesti paham mana dia hamzah wasal, mana hamzah qata' atau qata'i ya. Jadi hamzah wasal ini kalau dia di awal kalimat ya, ada pedoman untuk membacanya. Seperti ini ya, ini ihdinas. Kenapa kan ahdinas? Kan gak ada barisnya ini. Kan kosong barisnya. Ini wasol, ya kan ini lagi seperti ini, ya kan? Seperti ini, kan gak ada. Jadi bagaimana rumus untuk membaca supaya dia jadi itu? Ya. Ini juga. Kenapa kita baca alhamdulillah? Kenapa kayak ilhamdu? Kenapa kulhamdu? Kan gak ada baris. Jadi itu ada perlu ilmu untuk itu. Ya. Jadi ihdinas siratal ini lihat huruf ketiganya.
Ya, caranya lihat huruf ketiga daripada fi'il di fi'il ya. Huruf ketiganya apa? Baris bawah. Betulnya dal. Harokatnya Kasroh. kasroh. Ya, harokatnya kasroh. Ya, maka dia mengikuti kasroh yang ketiga, harokat yang ketiga ini. Maka berlaku ihdinas siratal. Ya, dia mengikuti harokat huruf ketiga. Kalau huruf ketiganya baris kasroh, maka dia baris kasroh. Kalau dia baris atas fathah, dia jadi apa? Iya. Saya minum dulu ya. Keren. Apa coba kalau bahasa atas itu? Bagaimana? Kalau dalnya ini berbaris fathah, baris atas, apakah kita baca ini juga? Enggak. Atau A? Nah ya. Jadi rumusnya apabila ya untuk membaca hamzah wasal ini tergantung pada huruf ketiga. Kalau huruf ketiganya ini baris bawah, kasroh atau fathah, maka dia dibaca kasroh bukan A. Ya. Ini kan huruf I dan A, ini rumusnya pakai I. A dengan I, jadi I. Kalau ini da, di, jadi I ya besar I. Rumus pertama, ya. Rumus pertama, apabila huruf ketiga kasroh apa harokatnya, apa fathah atau kasroh, maka rumusnya ini jadi I, kasroh. Rumus kedua, apabila huruf ketiga ini berbaris dhammah, maka dia juga berbaris dhammah. Dulu, ada gitu kan? Dulu, awalnya itu dia tidak berbaris, tapi dia adalah hamzah wasol. Ya, hamzah wasol. Di dua rumusnya, pertama kalau dia berbaris kasroh atau bawah atau berbaris fathah atau baris atas, maka hamzah wasolnya berbaris bawah. Makanya dia kita baca ihdinas. Ya, kalau dia baris dhammah ya itu rumus. Rumus kedua, apabila dia ikuti lam, ini lam ta'rif namanya, lam ta'rif, ya, ini isimnya, ini fi'il, ya. Jadi ini apabila hamzah wasal diikuti dengan lam ta'rif, maka dia jadi A. Makanya kita baca alhamdulillah, padahal kan tidak ada barisnya di sebenarnya. Kalau ada Quran tidak ada baris sama sekali. Ya. Jadi memutuskan dia A itu lihat ciri-cirinya. Kalau ini diikuti dengan lam ta'rif, maka dia jadi A. Alhamdulillah, enggak ilhamdu. Ini diikuti isimnya. Sama kayak ini, Ar-Rahman diikuti lam, ya kan? Lam ta'rif, maka dia jadi A. Ma'al tawassul ya. Mana lagi? Nah, ya. Jadi cara menyambungnya gitu juga. Kalau kita nyambung bacaan Quran dari sebelah kanannya ini, maka ini tidak dibaca Bismillahirrahmanirrahim milham gak milham karena dia hamzah wasal. Berikut juga Alhamdulillahirabbil alamin arrahim gak dibaca ini. Nanti jadi baca di awal kalimat saja. Kalau ini dibaca karena ini hamzah qat'i atau qata' ya. Maliki yaumiddin dibaca ini karena dia hamzah qata'. Ini hamzah wasal. Ya. Ya, sampai situ dulu tentang hamzah wasal dan hamzah qata'. Jadi huruf garis ini apabila dia belum ada baris, belum ada harokat, belum ada fathah baris atas, belum ada kasrah baris bawah, belum ada dhammah baris depan, maka dia dikatakan alif. Dia dikatakan alif. Apa fungsi alif? Hanya untuk memanjangkan mat ya, fungsi alif. Siro, ini alif. Siro, ya, tidak ada tanda apa-apa. Ini siro wa iya. Jadi alif itu
Kalau dia plong, gak ada tanda, gak ada harokat, maka dikatakan alif. Di saat dia berharokat, apakah dia atas, bawah atau dhammah, ya kasroh, fathah atau dhammah, maka dikatakan dia hamzah. Ya, kalau alif itu tadi apa fungsinya? Untuk mad. Ya, huruf mad ada 3 kan? Alif, sebelumnya baris fathah, ya, mati, ya sukun sebelumnya baris kasroh, waw sukun sebelumnya baris dhammah. Jadi ini seperti itu juga. Jadi alif kalau dia ada tanda apa dikatakan alif. Begitu dia ada harokatnya dikatakan hamzah. Hamzah juga ada 2, hamzah qata', hamzah wasol. Hamzah qata' kalau dia sudah ada bacaan baris bawahnya, baris atasnya. Kalau kosong dia hamzah wasol. Ya, ayo kita mulai. Itu masih bidang keterangan, saat kita bidang membaca, ya, bidang membaca. Kesalahan biasanya di awal ini, jadi hamzah ini kan huruf tipis, istifal. Ya, jadi jangan sampai ihdinas sudah tebal dia. Ya, ihdinas sering itu. Ya, sering seperti itu orang baca. Makanya saya bilang seperti itu, ya. Jadi dia pertahankan i turunkan bila i, ya. I, nah karena dia bertipis i, dia jadi huruf istifal namanya, ya. Jangan ihdinas sirat, nah dan ihdinas sirat menggampang-gampangkan, ya. Ta'assuf menggampang-gampangkan, ya. Kalau berlebihan takalluf, ya, karena ada bahasa berbeda. An'amta alaihim itu berlebihan, takalluf namanya, ya. Kalau berikan yang kan ta'assuf, ya jangan takalluf. Jadi kita di standarnya aja. Sering orang itu kan ainnya sampai berlebihan. Alhamdulillahi rabbil alamin, alamin gitu, ya. Qafnya juga karena berlebihan, ya. Mustaqim gitu, ya. Itu namanya takalluf. Kalau bahasa sekarangnya lebay, berlebihan, ya. Udah melebihi makhraj, ya. Tetap standar. Ya, jadi kita ini tetap i ke bawah gitu, ya. I jangan malas buka mulut, gitu, ya. Hurufnya harus senyum, i ke bawah gitu, ya. Ya huruf senyum. Kalau kita hurufnya marah atau ngambek, itu di akhirnya. Ya, memang mesti konsentrasi kalau baca Quran ini, ya. Konsentrasi mana yang tebal, mana yang tipis. Kan cuma 2, kemarin saya bilang kan, kalau tebal tipis. Kalau tipis dia bisa sambil senyum. Kalau tebal kita seperti orang marah, ya, atau ngambek huruf ini. Berikut ha ini tipis sama tebal. Ha tipis sama tebal. Tipis. Tipis. Kan sering kita bilang ha besar, gitu. Tipis sama tebal. Tipis. Kalau tebal, ngetesnya dibuat jadi baris atas dia. Kan gak ho. Setiap huruf hijaiyah dikala kita membuatnya jadi baris fathah, maka bunyinya ho. Ho berarti istilah tebal, ya. To, ya. Lo, so. Itu semuanya kalau berarti bagi dia istilah berarti tebal, ya. Sisanya itu tipis. Jadi ha ini tipis. Jadi huruf tipis, ya, istifal. Kesalahan pertama, ya, kesalahan pertama dia di syiddah, ya. Kesalahan pertama jadi ihdinas terbatas dia hanya ihdinas salah, ya. Ihdinas berarti dia itu syiddah, sementara dia bukan syiddah. Syiddah itu kalau kita sukunkan, kita matikan hurufnya, dia terbatas, tidak mengalir, itu namanya syiddah. Tapi kalau kita matikan dia tetap mengalir, berarti dia rohawat. Kayak sin, ya, sasi subas, kan masih bisa mengalir. Kalau masih bisa mengalir, berarti rohawat, suara mengalir. Ya, hi hubah, masih bisa mengalir. Coba babi hubah, nggak bisa mengalir lagi.
syiddah. Ya, suaranya tidak mengalir, stop dia. Jadi ini golongan rokolah, rokolah ini ihdinas. Jangan dibatasi pergerakan suara dari hal tersebut di saat kita tadiyah sukun. Kesalahan kedua, ha ini dikolkolahkan. Sering kan ihdinas. Ada jujurnya, ada pantulannya. Ihdinas. Salah, karena ha ini bukan huruf kolkolah. Jangan dipantulkan. Ya, kolkolah kan cuma berapa tuh? 5 ya. Kolkolah baca benar ya. Qati'u baqo, babi'u bab, kan? Tadi qati'u baqo, kan? Cuma berat 5-nya kan? Jadi baju. Ada letusan ujung itu ada pantulan, namanya. Oh tidak, bukan huruf pantulan, bukan huruf kolkolah. Jadi jangan ihdinas. Ada lanjutannya ihdinas. Ya, jangan diijut sama dengan dia. Syaitan, sering itu syaitan. Ianya diijutnya. Syaitan kan, syaitan gitu kan. Ya, jadi ini hadis berikutnya kesalahan sering hadis keluarnya dari dada, karena dia mungkin mendefinisikan ha besar, maka mesti besar. Ya dari dada ya. Hahirubah. Tidak ada makros dari dada keluarnya. Yang paling akhir di sini aqsal halqi. Tenggorokan paling jauh dari mulut ya ini ya. Udah berbatasan dengan dada. Jadi sih hahirubah biasa aja. Ihdinas dan itu dari dada. Ya, dari dada. Ihdinas dari dada. Ini dari aqsal halqi, dari tenggorokan paling jauh. Makanya hahirubah ihdinas. Nah ini dia ya. Jadi tadi ini banyak salah orangnya. Pertama dikolkolahkan, kedua disyiddah, di stop alirannya, ketiga dibesarkan dari dada hurufnya. Nah gitu-gitu. Jadi dia ini jenis huruf rokhawah, mengalir. Hahirubah ihdinas, nggak terputus ya. Ihdinas. Jadi bisa diaplikasikan, dianalogikan kepada huruf lain. Hari ini kan kita ada Fatihah. Berarti yang lain itu juga, bukan hanya Fatihah. Ya. Hamzah wasl itu juga di sini kita hanya belajar Fatihah, tapi diterapkan kepada huruf-huruf yang Quran yang lain. Ya. Berikutnya dal ini jangan dari ujung lidah, jangan ke langit-langit, tapi ujung lidah ke belakang gigi seri belakang, tempat tumpunya gigi seri itu Pak, gusinya itu tersentuh lidah kita. Di du. Nah, tersentuh ya di belakang gigi seri atas ujung lidah kita. Jangan dari Indonesia. Kalau dari Indonesia dia lagi di du. Nah, itu Indonesia punya. Kita punya biasanya sehari-hari. Tapi kalau Al-Quran dia ujung lidah menyentuh dinding belakang gigi seri atas. Di aja. Ya, ujung lidah menyentuh dinding gigi seri atas atau gusina, tempat tumbuhnya di atas. Nah ini tadi ini soalnya baca ya, ihdinas jadi ya, ini juga salah ya. Pertama tempat makhrajnya salah, kedua ditebalkannya ihdinas jadi d ya. Kalau i betul-betul i ya, i turun kita punya i gitu ya. Berikutnya rumah di sini tempat untuk tebal. Kenapa? Karena dia bakal dua huruf sod ini tebal, sod ini jadi suruh istiqra. Selain dari istiqra dia bakal tebal kok.
Ada dua dia peringkatnya, tebal dan sangat tebal. Sod. Ini ya. Jadi karena pengaruh pada sod, akhirnya nanti ditebalkan sama warnanya. Ihdinas sirat, terpengaruh dengan huruf berikutnya ini. Dia harus bertahan dengan nah itu, dengan tipisnya itu, ya. Tipis. Udah 4 yang tipis. Tipis terakhir ini yang tebal dengan indinosi. Kenapa dia gitu tebal? Terpengaruh dengan son huruf berikutnya. Kemarin kayak Allah kan terpengaruh dengan lam yang tebal itu, ada yang tebal Allah, kan? Seharusnya bertahan jadi Allah, jangan Allah, karena jangan pengaruh dengan huruf lam yang tebal itu. Ini juga terpengaruh dengan son yang tebal, son ini huruf isti'la, huruf yang tebal, maka nanya ini jadi pengaruh ihdinas arah ke dia ya. Jadi dia tetap bertahan di dinas baru masuk son ya, so ini jadi sofir, ada suara tambahan dia ya, suara-suara apa gitu, yang belum kan kosong dia kan, lidah kita tegak di belakang ya. Cara mengucapkan huruf-huruf isti'la kamu jebak ini, pangkal lidah kita naik ke langit-langit sehingga dia menegak. Kayak orang marah atau kayak orang ngambek itu, dia nggak santai. Kalau santai, santai dia. Lidahnya pun di bawah. Huruf-huruf tipis lidahnya santai di bawah. Huruf-huruf tebal menegak dia. Gitu deh. Ya, mendebat. Ada keseriusan. Dan dia menutup, ya. Dia selain istilah, dia juga menebak lihatnya lengket. Menutup dia jarak antara langit-langit ke lidah, dia sangat dekat sekali. Sehingga dia menggema. Jangan terbuka lebar. Dia bukan huruf infitah. Kalau infitah ya, infitah jarak antara langit-langit dengan lidah agak terbuka ya. Jadi dengan menutup ya, melebar ya. Ya, ada 4 kan gitu. Next saya berikutnya. Jadi ini bunyinya ihdinas ya, tebal ya, ihdinas. Nanya bertahan di huruf tipis, jangan terpengaruh dengan sod. Ihdinas asu ya, sirat. Ini tiga-tiganya huruf tebal, sod, ro, to. Ro juga tebal. Kenapa ro tebal? Karena dia berbaris fathah. Ro apabila berbaris fathah atau dhamma, maka dia tebal. Ro, sirat, ya, sirat, jangan sirah, ada sirah, ya. Jadi sirat, tebal. Ro, to juga huruf tebal dan paling tebal. To, jangan terbuka. Jangan to. Siratal ladzi, jangan terbuka ya. Tertutup karena dia tebak lengket. Jarak antara langit-langit dengan lidah dia dan sangat dekat atau menutup dia. Menggema. Jangan yang itu. Ya, tekan ditekan dulu. Gitu ya. Ada penekanan. Ditekan dulu baru ya. Ya. Gimana? Lam ini huruf tipis, maka huruf jangan nanti lamnya di depan. Kalau bibir kita tetap monyok supaya tetap di posisi mundur lagi dia, jadi lamnya tipis. Ya, siratal ladzi tipis. Ini siratal mustaqim. Ya, baris doma. Biasa huruf tipis, jumpa sin huruf tipis, tapi dia nanti bisa pengaruh jadi tebal. Kenapa? Di saat kita mengucapkan tetap jadi sin dia, tebal, mundur, supaya dapat sin tipis,
Nah gitu ya. Mundurkan ya. Mus. Nah, jangan mus. Kalau tetap maka dia akan menjadi tebal. Jadi kayak short dia. Jangan tetap mus. Ya, mus. Ada keluar suara ini sopir. Ada suara seperti suara burung gitu. Suara ulang burung namanya. Jadi mus. Tapi dia ada desis itu. Mus ajak dia. Kalau mus, gak bisa nanti dia. Jadi mundur ya. Mus. Nah, mundur dikit ya. Tapi kita juga jangan sampai tebal. Kenapa tebal? Pengaruh pada kof, karena kof ini tebal. Ya kan? Ya, banyak. 7 kali dia. Lama pembahasannya kalau apa ini taksim ini lama. Karena dia huruf-huruf supaya lebih jelas ya, supaya ingat. Kita ini huruf tipis. Jangan terpengaruh pada kof huruf tebal. Nanti tebal. Mustaqim. Ya karena fokusnya pada kof apa? Kof ini kan tebal. Jadi pengaruh mustaqim. Jadi tadi yang menjadi ko dia. Jadi mengarah ke o. Bertahan dia ta, ti, ya. Tipis tebal, tipis. Ya, jangan sampai ini jadi tebal. Dan ini banyak dalam kalau orang baca seperti ini banyak. Ya, karena dia belajar barulah. Kebanyakan kita belajar bermodalkan ilmu-ilmu waktu kita di madrasah istri stop sampai situ. Kalau kita di madrasah istri ya nggak tuntas. Masih banyak lagi itu bahasanya. Nanti paling dikuasai cuma ifa, idhar, jawab itu aja. Sementara banyak lagi mau dibahas dalam bahas ini. Ya. Jadi ini kita jangan sampai mustaqim, bertahan di a, tipis, senyum dia, ya. Huruf tipis sampai senyum, baru pas huruf qaf, huruf tebal. Huruf tebal yang baris bawah dia akan kesan menipis. Ada berapa? 3. Qaf. Satu lagi. Yang tebal. Ogi, kha, khi, qaf. 3 ini jangan sampai kita takalluf menebal lebay sehingga menebal mustaqim atau free. Tidak bisa itu. Biasanya free. Walaupun dia belum tebal. 3 ini dia kesannya agak menipis dia kesannya, tapi dia belum tebal. Ya, jangan mustaqim. Ya karena dia pakai teori itu tebal. Dia tebal kalau dia baris atas. Di baris bawah yang 30 ini dia agak menipis kesannya. Ya biasanya taqim, dengan jangan terlalu ke dalam. Ya, jadi ini hati-hati huruf I jangan sampai terlalu ke dalam dan jangan menjadi huruf E. Taqim ini banyak ya, I jadi I. Masuk kita kepada mim. Biasanya di mana salah ini? Tidak dialirkan sedikit. Ini kan huruf tawassul kok. Ini huruf tawassul kok. Tawassul itu baina antara syiddah dengan rokhawah, antara tertahan suaranya dengan mengalir suaranya. Tidak begitu mengalir, tidak begitu tertahan. Jadi pertengahan ya. Bim ini ya. Jadi mustaqim. Sikit aja. Mustaqim. Jangan mustaqim. Itu namanya rokhawah. Atau berhenti ya, mustaqim. Enggak juga, enggak ada hurufnya, enggak keluar dia. Hak huruf mim itu enggak keluar. Haknya kan mesti keluar dari hidung, karena dia huruf faisyu. Huruf yang keluar dari bagian hidung. Kalau kita tahan dia, enggak sempat lah. Hak dia dikeluarkan mustaqim. Ya, nasta'in. Enggak ada huruf yang mengalir. Mustaqim. Nya itu dikeluarkan sedikit. Ayo kita baca sama-sama. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan tol, jangan terbuka kali ya. Tol. Siratal. Ihdinas siratal mustaqim. Mus ya, ihdi,
Hanya ya tadi ya nggak boleh diputuskan. Ihdi. Nasi, ayo nasi. Jangan jadi nasi ya. Ihdi nasi, ayo. Ihdi nasi. Ya, dan siratal, ayo. Siratal. Yes. Mustaqim. Kasih tadi supaya keluar suara sifatnya, sofirnya mustaqim, jangan mustaqim ya. Masuk kita kepada ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kalau dia berpendapat bismillah ini bukan termasuk Al-Fatihah. Dengar ya saya lagi ya. Kalau ada mazhab yang bismillah ini tidak termasuk Al-Fatihah, maka dia ayat pertamanya adalah Alhamdulillah. Sementara ini adalah ayat yang 7 diulang-ulang. Ya. Kalau ini kosong, berarti di sini nanti dia. Di sini jadi stop ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sampai situ ayat ke-7 namanya. Ayat ke-6. Ini ayat ke-6. Kalau dia bismillahnya tidak termasuk Fatihah. Ya. Kalau bismillahnya tidak termasuk Fatihah, maka nanti isi perhatikan dia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sampai situ ayat ke-6 namanya. Ayat ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, gitu ya. Paham ya? Jadi kalau kita di Imam Syafi'i, bismillah ini termasuk ayat Al-Fatihah. Jadi dia nomor 1. Nomor 7-nya ini gabung semua. Satu kali baca. Kalau napasnya panjang, sangat afdol kita baca. Kalau mazhab Syafi'i ini satu kali baca siratal sampai waladdallin. Tapi kan kebanyakan nggak bisa kita. Saya nggak bisa. Napas pendek itu. Napas pendek ini nggak enak kan ya. Jadi apakah salah kalau kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim? Tidak salah juga. Ya, nggak salah juga. Kan sini nanti ada tandanya. Biasanya ada tandanya. Tanda lam alif di bawahnya ada seperti angka 5. Pada angka 5-nya itu biasanya sudah selesai tuntas ceritanya gitu. Boleh. Tapi kalau mau menghindari kehilapan para ulama, hindarinya lebih bagusnya sampai sini alaihim yang kedua. Sampai alaihim yang kedua. Tadi yang pertama itu boleh, ya, tapi tidak seafdol kalau kita berhentinya di alaihim kedua, jangan alaihim pertama, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sampai situ lebih bagus daripada di alaihim pertama. Baru mundur lagi ghairil sampai waladdallin. Paham ya? Jadi yang pertama sampai alaihim pertama boleh, salah. Tapi kalau napasnya lebih bagus lagi sampai alaihim kedua, lebih bagus lagi, lebih afdol dari semuanya sampai tuntas dari siratal ladzina sampai waladdallin. Satu kali napas itu jauh lebih bagus, menghindari dari kehilapan para ulama. Ya, jadi banyak yang nggak bisa ini biasanya, ya. Lebih banyak yang nggak bisa, yang bisa sedikit, ya. Jadi tadi boleh sampai alaihi si dari bahasa dia siratal jadi keras. Siratal ladzi wal budur ya wal ladzi. Ini lafaz ini tadi hamzah apa? Wasal. Hamzah wasal. Maka kan dibaca dia enggak siratal ladzi, kan dibaca siratal ladzi. Diletakkan dia, enggak dibaca karena dia lam hamzah wasal. Jadi ketika dia di tengah tidak dibaca, diabaikan dia, langsung ke lam dia, siratal ladzi. Tapi begitu kita dari al-ladzi, ini jadi a, karena dia apa? Hamzah wasal diikuti lam ta'rif.
alif jadi a dia. Tadi kan ada a, i, u. Kapan dia hamzah wasal, kapan dia i? Masih ingat tadi? Di saat huruf ketiganya berharokat dhammah atau kasroh, fathah atau kasroh, maka dia hamzah wasalnya berbaris i. Kalau u huruf ketiganya maka dia jadi u. Kalau dia ikuti lam ta'rif maka dia jadi a. Kan kalau kita baca ini alladzina an'amta 'alaihim, jadi alladzi Allah, alladzi Allahu akbar, itu semuanya ya hamzah wasal. Jadi kalau kita paham mengetahui ilmu dalam hamzah wasal, kita udah gampang memulai bacaan atau menyambung. Ya. Jadi siratal ladzi diabaikan dia. Ini apanya? Hamzah wasal diabaikan. Langsung ke lam. Ladzi zalimi apa? Ini tipis. Pertemuan antara ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Jadi lidahnya keluar sedikit karena namanya ujung itu, kalau ujung lidah ini ya masuk ke dalam sedikit itu ujung. Kalau ini sisi, ujung sisi ini. Kalau kalau ada pisau yang tajamnya itu sisinya, ujung sisi. Masuknya ke dalam sedikit, masuknya itu namanya ujungnya. Toraful lisan, ya. Ini termasuk zat ini ya toraful lisan. Ya, ujung lidah menyentuh apa? Ujung gigi seri atas. Supaya dia menyentuh, maka dia dikeluarkan dia, dijulurkan dia. Keluarkan lidahnya. Ya. Buka sama-sama ya. Zazizubal. Ayo keluar lidahnya. Ya bagus. Enggak ada yang tajam. Kalau tajam zazizubal itu lidahnya di dalam itu biasa. Ini kalau lidahnya kita gigit, kita keluarkan dia, maka itulah makhraj zal. Ada 3 za, sa, wo. Ada 3 huruf yang sama dengan itu. Sa, za, wo. Ya wo. Jadi zi, alladzi dikeluarkan lidahnya digigit. Zi, za, zi, zu, bal. Ya, masuk terus. Zi, na'an biasa ya. Nah, ini sering ini alif apanya? Pokok ya. Ini pokok. Alif lam apa? Hamzah pokok. Ya, hamzah pokok dia udah ada barisnya. Itu dia. Kalau yang kalau apa tadi? Wasol dia nggak ada barisnya. Ini kan tanda sod ini. Ini kan ada hamzah di atasnya. Makanya kita lebih bagus memang membaca buku kitab Al-Quran dari cetakan Timur Tengah. Dia lebih teliti, lebih memahami standar pada tahsin. Kalau Indonesia kita nggak tahu, kadang-kadang bedakan mana dia hamzah wasol, mana dia hamzah qat'ah atau qat'i. Susah bedakannya. Di akhirnya kita banyak menyambungnya. Seperti Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau cetakan Indonesia Allahu la ilaha illa huwal hayyul al-qayyum al. Orang nggak tahu bagaimana nyambung ini, kan susah. Kalau dia nggak tahu bahwasanya al itu adalah hamzah wasol, akhirnya dibacanya gini, Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Akhirnya gitu. Ya, cetakan Indonesia gitu berbaris dia baris atas. Akhirnya seperti itu. Kalau dia cetakan Timur Tengah dia nggak berbaris. Al-hayyul qayyum itu dia hanya tanda shad. Ya, rupanya disuruh pula dia bawa tahlil. Ya, bagus pula suaranya. Jadi bodoh sama lain, gitu cara bacanya ya, kalau sambungnya itu bahayanya. Kita kan gitu kan, kalau di Yasinan, kalau dia pernah sekali baca, udah dia terus, kalau bacaan terima. Ya, karena biasa. Nah. Jadi kan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum katanya. Karena dia mengikuti cetakan Indonesia itu. Bukan dua ini cetakan kita, bukan cetakan Madinah ya. Kalau cetakan Timur Tengah itu al-hayy itu enggak berbaris, al itu tanda shad aja. Jadi kita kalau menyambung gampang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Enggak al-hayyu. Ya.
Ini juga mungkin ada juga Quran ini baris A-nya. Ada juga, ini kan cetakan apa saya pilih ini cetakan, saya foto cetakan Timur Tengah, Madinah punya. Ini ada juga mau jadi A. Jadi kalau kita nggak tahu, Bismillahirrahmanirrahim alham. Khawatir nanti dia disuruh pulang bawa tahlil, bawa doa, bawa zikir, pakai mic pula, satu kampung dengar. Ya, enak pula suaranya, pikir orang itu bagus rupanya, padahal salah. Ya. Sama dengan ini, qul huwallahu ahadul lillah. Kan dunillah seharusnya. Ya, karena ada hamzah wasl di depannya. Oke ya, masuk ya. Kalau tadi ini yang salahnya tadi, A ini sering ditashil, sering diseret. Benar ya? Siratal ladzina sering terjadi dia. Dia harus betul-betul ditahqiqkan, ya, tahqiqul hamzah namanya. Hamzahnya itu mesti ditahqiqkan, dijelaskan, ya. Letak makna harus jelas dengan siratal ladzina na'am, siratal ladzina jelas A-nya itu. Jangan diseret, ya, huruf hamzah jangan diseret, ya. Siratal ladzina na'am, ya, untuk menggampang-gampangkan sehingga tak keluar huruf hamzahnya, ya. Nun di sini beresiko rentan untuk pol-polan. Nah, an'am, ya, ini rentan jadi pol-polan nun ini. Bunaya, gitu ya. Bunya, tinwan, dan itu sering, ya, makanya saya bilang itu ini sering terjadi. Nun ini dikol-kolahkannya, dipantulkannya lagi, ya, sehingga an'am nggak boleh ditahan ya. An'am, nun ini huruf tawassul, mengalirnya tidak jauh begitu mengalir dan juga tidak begitu syiddah, tertahan. Makanya an'am masalah, ya, dia pertengahan. An'am, jangan buru-buru an'am. Kalau an'am berarti dia nunnya tidak memenuhi syarat, haknya terabaikan, ya. Apa terabaikan? Terabaikan dia tidak mengucapkan sifat daripada tawassul atau bainiyah daripada nun tersebut, ya. An'am, ada seperti kasih istirahat dia, kasih keluarkan dia baidung. An'am. Ain juga, ain jangan sekedarnya. An'am betul-betul dari makhrajnya, an'amta alaihim, tak sampai. Ain itu tak sampai pada makhrajnya, di atasnya dia, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, kan an'amta alaihim, betul-betul ainnya pada makhrajnya, jangan asal aja, jangan digeser, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, ta'alaihim, yang ta'alaihim lewat gitu aja, gak ada keseriusan baca Al-Quran itu, ya. Dia mesti huruf per huruf baca Quran itu seperti itu, ya. Jangan digeser. Siratal ladzina an'amta alaihim, ta'alaihim, ya. Tahan, bukan tahu tadi ya. Ini habis selesai. Lalu deh, maaf ya. Ini gak ada jelasan, kurang sopan. Adabnya kurang, tapi gimana? Gak ada kenapa? Hari ini aku ngomong orang pulang. Ini tadi pakai gelas, jadi minumnya saya segar. Kayak orang minum mabak gitu ya. Tapi kurang. Dalam saya bilang, udah lagi harus nggak apa-apa lagi. Terus sebenarnya ini bagusnya itu apalagi tinggi kayak gini, ya. Tinggi kalau seorang guru nggak enak gitu, kurang sopan, etikanya kurang. Kayak gelas, kecuali kalau kecil gitu. Kayak apa? Aku gelas sedikit, kayak malu. Kayak orang minum keras itu.
Itu yang diperhatikan. Bukan saya aja, ada guru-guru lain juga. Ya, itu namanya ada guru juga. Saya ini gurunya kan di depan orang. Masuk YouTube pula itu. Itu gitu. Dari ada, kalau sahnya sah, nggak apa-apa. Karena lain makom, lain adatnya, ikatan adatnya lain. Mungkin orang biasa seperti itu biasa, ya. Sama dengan orang bercelana pendek, walaupun dia di bawah lutut, tapi kalau dia udah tingkat imam, udah tingkat guru yang berhubungan dengan agama, kalau bisa dihindarkan. Padahal itu di bawah lutut padahal. Kalau kita di kampung itu udah dipanggil orang ustaz, udah dipanggil jadi imam, udah ngajar-ngajar bagian agama, jangan lagi pakai celana pendek keluar rumah. Itu maksudnya. Padahal gak dosa, karena dia di bawah lutut, tapi agak beda nih orang. Dari adab kurang. Ya, adab kurang. Tapi kalau sah dari fikihnya udah cocok, tasawufnya gak dapat. Ada orang udah jadi imam, sudah di khotib, pakai singlet, ya udah jalan gitu. Apa perlu biasanya? Kayak mana? Kita kan memang nilai kita ini ada kalau ada akhlak kita, ya. So kita pakai. Jadi jangan hanya fikih. Kalau hanya fikih, nanti sholat nggak pakai baju bisa. Sah itu. Nggak pakai baju, tapi tertutup ini ya. Pusatnya tertutup, lututnya sampai tertutup. Sah itu sholat itu. Kalau pakai itu sholatnya di hutan. Kalau nggak ada apa-apa di baju aja. Kita kan lengkap. Jangan apa ya ini tadi dalam masa yang menegur. Next ya berikutnya, next bulan ini. Tanya tadi jangan tebal. Allaihim ainis dan tadi tebal. Allaihim ta'alaihim ya, huruf tipis. Sejuk. Kita tuliskan apa? Sampai sini. Terus. Ta'alaihim tanya turun tipis. Ayyauba. Ya bara, ya bara panjang ya. Jadi air turun tipis yang ayyauba salah. Ayyauba senyum dia. Dia nggak urus serius. Jadi jangan siratal ladzina an'amta 'alaihim dan seterusnya. Ya, bukan satu dua seperti itu. Ta'alaihim adidis. Laihim yang ini ada huruf lembut. Jangan alaihim, jangan itu, jangan sentakkan dia. Lembut alaihim. Mengarah kepada huruf i. Alaihim. Lembut dia ya. Ya itu huruf li. Jadi jangan ta'alaihim, alaihim. Mengarah huruf i dan alaihim. Salah. Ya, ianya nggak diakhirkannya. Ya, alaihim. Terputus ianya, nggak boleh. Alaihim. Nah, lembut ya. Ya itu lembut, jangan disentak dan jangan diputus. Jangan disentak, jangan diputus dan jangan dikol-kolahkan. Yang alaihim. Sayyidullah alaihim. Jangan dikol-kolahkan, jangan disentak, ya, dan jangan disiddah. Kanan huruf lembut. Him, jangan alaihim. Tapi him, alaihim, jangan alaihim, jangan i. Tapi i, alaihim. Ha ini juga adalah huruf khofa. Khofa itu tersembunyi. Maka dia mesti dimunculkan. Alaihim. Betul. Hi itu betul keluar kan alaihim. Gak keluar dia. Bismillahirrahmanirrahim. Itu keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini Pak. Alaihim. Ya, khofahnya ini keluarkan dia. Dijelaskan, tahqiqkan dia. Ya, ini. Loi, jangan gai. Ya, jangan gairil. Bilwaidil. Banyak lagi nih. Tahan, enggak apa-apa ya. Jangan gairil, karena lo ini huruf tebal. Kalau ada guru yang mengajar gairil, berarti dia akan mempelajari sifat guru. Itu aja. Nggak usah banyak komentar. Berarti dia belum mempelajari sifat huruf.
Sifat huruf ini adalah isti'la, menebal. Ghairil, gairil. Ya, jangan gairil. Pandai-pandai kiri guru, pandai diikutan gairil semua gairil. Ya, halidina, kho. Karena kho itu huruf isti'la, huruf tebal. Halidina fiha, Rasulullah, semuanya tipis kan ya. Jadi tadi boy ya juga jangan disentak karena dia huruf lembut, huruf lin, ghairil. Menuju kepada i, ghairil. Menuju huruf i, ghairil. Alaihim syai' minasyaitonir ya. Menuju pada huruf i. Next berikutnya ghairil mamdu, ril. Ini juga rentan kepada Mawbul, ghairil mawbul. Jadi ma. Karena dia kenapa jadi mo? Tebal. Karena ini huruf tebal, loginya huruf tebal. Pengaruh lah. Jadi mawbul, ma, mal. Tetap mal. Loginya tebal, mal. Jadi jangan mawbul. Kenapa? Karena ada loginya tebal. Pengaruh. Jadi tipis, tetap tipis, jangan terpengaruh dengan huruf kiri kanannya. Oke, tebal. Kesalahan oke, kebanyakan dikolkolahkan. Magedu. Ya, ghairil magedu. Nah, salah ya, bukan magedu, bukan kolkol ya, magedu. Dialirkan. Ghairil magedu. Nah, ya. Oh, kita bertahan. Magedu. Jangan di tengah-tengah jangan kolkolah. Magedu atau magedu. Enggak mengalir dia. Sementara ini adalah huruf rafa'ah, huruf mengalir. Di saat dia mati, alirkan. Magedu. Dot, jangan sampai dot. Dot itu lidah samping, pinggir lidah samping memanjang, istilqah namanya. Dilekatkan kepada bagian dalam geraham atas. Bukan do, jangan do dal itu. Ya, do ni do. Dan dia jangan terbuka. Hurufnya tebal lagi dia. Jangan itu lidah depan nanti. Dia mesti lidah samping. Sepanjang ini ya. Naikkan dia kepada geraham atas yang bagian dalam. Nikmat apa ya? Tetap ya. Bi alaihim lebih anda. Walau masa lagi kita pada wa. Kadang-kadang wa itu kan wa. Dari wa tebal dia. Padahal lam dotnya di sini tetap jauh lagi. Dia di sini tetap dasar Jawa. Tebal. Alaihim wa gitu ya. Entah supaya pasti nggak tahu saya ya. Jadi ini jangan wa-nya jangan tebal, lamnya jangan tebal. Wala pertama a gitu. Wala. Kalau tebal walau dan walau pengaruh dot ini dia sebenarnya. Dia udah konsep dengan dot itu sehingga huruf samping itu terpengaruh. Ya, walau jangan walau nanti tebal semua. Sebenarnya itu tipis. Pertengahan wala. Do-nya baru tebal. Do-nya berapa kan? Nah, apa namanya? Apa namanya? Wajib muttasil. Lazim. Ya. Lazim apa? Mukhaffaf apa? Mustaqil. Ilmi. Lazim. Mustaqil ilmi. Ya, ada yang lazim mukhaffaf ilmi. Ada yang lazim apa lagi? Mustaqil harfi. Ada yang lazim mukhaffaf harfi. Ada 4 lazim itu. Kuasai itu kan.
Pelan-pelan. Ya. Mat lazim ini ada 4 jenisnya. Mat lazim tadi ini mat lazim mustaqbal ilmi. Karena dia ada tasdid. Kalau dia nggak ada tasdid, mat lazim mukhaffaf ilmi. Kenapa ilmi? Karena dia berupa kalimat, nggak berhuruf. Nah, gitu. Jadi kalau mukhaffaf harfi, huruf per huruf, alif lam mim, shad, nun itu huruf per huruf di pangkal ayat. Ya. Masuk kita pilih doa namakan, masuk ke lam. Lam ini dia bertasdid. Setelah ini mat lazim ini kalau diikuti tasdid, maka dia hukumnya nabur, ditekan dia dan dia punya volume naik sedikit. Tapi jangan didoakan ya, kan? Waladhdallin, jangan doa dipanjangkan, tapi l-nya itu pertemuannya, lamnya ini ya, lamnya ini aslinya waladhdallin. Nah, l-nya dinaikkan, jangan dallin, jangan di-o-nya, ya. Sering terjadi waladhdallin. Kan oh dipanjangkan, tapi l-nya itu pertemuan ini ya aslinya waladhdallin. Nah, l-nya itu dinaikkan adanya, ditekan, main nabur. Ya, ada 5 tempat nabur itu nanti di belakang. Kayak waktu pun udah masih makan waktu terus itu. Masih ada waktu suruh sholat Isra. Sholat Isra itu pahalanya luar biasa, ya. Cuma 2 hari kan kita udah dapat pahala seolah kita melaksanakan ibadah haji dan umroh sempurna. Rugi ya gak sholat Isra. Kalau kita langsung naik haji belum tentu afdol, belum tentu diterima naik haji kita. Tapi kita dengan 2 rakaat ya ba'da subuh sholat berjamaah kita, ya majlis taklim atau duduk atau baca Quran atau zikir, begitu masuk nanti waktunya 1,5 jam dari subuh masuk al-Isra, maka kita mendapatkan pahala haji dan umroh ya sempurna. Tapi ibu-ibu boleh di rumah, nggak mesti di masjid, boleh. Ya, tadi berapa kalinya? Alif disukun, ya ini 62, bisa 4, bisa 6. Nunnya jangan berhenti jangan kan nggak ada hurufnya itu. Ya, alif disukun, ayo, waktunya habis. Ya, baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inilah yang mudah bermanfaat dan kita bisa praktekkan dalam sholat supaya sholatnya sah. Kalau selama ini bacaan sholat kita nggak benar, setelah kita belajar baru salah. Tapi kita dalam posisi belajar,
dimaafkan Allah. Tapi posisi kita nggak belajar, merasa sempurna, berhenti belajar, padahal bacaannya belum beres, itu lagi kena dosa itu. Itu dia setiap baca Quran dapat dosa, karena dia dalam posisi nggak belajar, posisi santai, posisi merasa sempurna, nggak belajar lagi. Itulah yang dikena nanti. Tapi kalau kita terus belajar, ya, tapi masih salah juga, itu dimaafkan. Itu gunanya kita belajar. Keuntungan orang belajar seperti itu. Ya. Kita duduk di sini seolah-olah kita sholat 1000 rakaat. Ya, langkah-langkah kita ke masjid, pulang masjid, ya dinaikkan derajat kita, dihapus dosa kita terus begitu. Dan saat ini kita lagi dinaungi para malaikat. Para malaikat itu semua mendoakan kita, ya Allah, ampunkan mereka ya Allah. Mereka mengakukan engkau ya Allah. Mereka membahas Alkitab Allah. Ya, nah ini apa? Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal 'alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.